diginiin dia tidak lari-larian teman-teman. Nah kalau kura-kura yang lagi stres tuh kalau diginiin dia akan kayak lari gitu, garuk-garuk dinding, itu berarti dia masih stres teman-teman gitu. Jadi walaupun di dalam kandangnya pun dia kadang belum mau makan. Nah lebih bagus kalau misalkan kayak gini nih teman-teman. Nah kalian keluarin tangan seperti ini, mereka mau langsung nyamperin. Nah itu mental atau karakter dia sudah terbentuk teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Kurapedia di seluruh Indonesia? Kembali lagi di channel Kurapedia tentunya. Mohon maaf banget baru sempat bikin video teman-teman gitu kan, karena ya setiap hari pulang malam terus gitu. Jadi baru bisa benar-benar bikin video teman-teman. Dan ini video kali ini sih juga mau ngebahas Q&A aja kali ya. Jadi kita bahas Q&A dari teman-teman yang udah komen di setiap video di channel Kurapedia gitu. Nah sebelumnya ya kalian yang mungkin udah sering ngikutin short YouTube-nya Kurapedia gitu ya. Jadi aku juga hanya fokus untuk mengobati pneumonia pada 3 kura-kura, sisa 3 kura-kura, dan alhamdulillah di video shortnya teman-teman juga udah lihat. Jadi yang satu juga sudah sembuh lagi gitu. Jadi sisa 2 kita lagi terus treatment ya, semoga aja ada matahari terus, karena penyembuhan pneumonia juga tetap butuh asupan matahari teman-teman ya. Nah di video kali ini Q&A apa sih yang mau kita bahas? Oke, simak terus channel Kurapedia, tonton terus video ini sampai habis, dan jangan lupa bantu support dengan subscribe ya, karena subscribe gratis teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman, ini di belakang kita habis kuras kolam kura-kura. Kebetulan tadi juga pulang nggak terlalu larut, dan kebetulan juga kolam kita sudah pada kotor, jadi sekalian aku kuras. Dan pas banget di Q&A ini ada pertanyaan dari teman-teman Kurapedia. Nah kira-kira apa pertanyaannya? Bang, kok kura-kura saya nih kalau misalkan ditaruh di luar wadah dia malah tidak mau makan gitu ya. Jadi ini aku lagi ngasih makan di luar dari kandangnya mereka gitu. Nah sebelumnya buat si bro, kalau misalkan si bro mau ngasih makan kura-kura di luar kandangnya gitu ya, nah bro harus tahu dulu gitu ya, yang pertama kebutuhannya apa nih bro gitu. Kalau misalkan si bronya itu tidak terlalu sibuk dan bisa menguras air kolamnya 1 hari sekali gitu ya, atau si bro menggunakan mesin filter dengan daya sedot yang cukup kuat gitu, sehingga membuat air pada wadah atau kolam si kura-kura itu selalu jernih. Nah kalau begitu menurutku pribadi si bro tidak usah ngasih makan si kura-kura di luar dari wadahnya. Kenapa? Karena ngasih makan kura-kura di luar wadahnya juga berpotensi bikin kura-kura kita mogok makan lagi gitu ya, karena adaptasi baru dari si kura-kura, dia harus mengenali wadah yang akan diberikan makannya ini. Contohnya kayak aku selalu memberikan wadah yang sama ya, mungkin teman-teman sering lihat ini wadah yang sering aku gunain gitu. Nah jadi pertama bro cek itu dulu ya, jadi kebutuhannya apa, si bro mau memberi makan kura-kura di luar wadah. Nah tapi kalau kasusnya si bro memang sibuk gitu ya, jarang ganti air gitu, jarang bisa ganti air, atau bro tidak menggunakan filter sama sekali, baru silakan boleh memberi makan kura-kura di luar kandangnya. Nah kalau misalkan si bro, kura-kura si bro tidak mau makan di luar kandangnya, itu kenapa? Oke kita bahas ya bro. Nah ini sekarang aku lagi
ngasih makan mereka di luar dari kandangnya teman-teman ya. Jadi sekalian kita kuras semuanya, kita angkat, kita kuras yang bawah juga ya. Nah ini yang kura-kuraku yang sudah sembuh, cuman kita masih rendam JKK sampai saat ini agar lebih optimal penyembuhannya. Tapi kalau untuk kandang dia udah kita taruh bareng sama teman-temannya. Oke, langsung balik aja ke topik Q&A nya gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian memberi makan kura-kura di luar wadah tadi yang udah aku bahas, pastikan dulu wadahnya selalu sama gitu. Jadi kalau misalkan kamu baru beli si kura-kura gitu ya baru masa adaptasi, itu jangan pernah ngasih makan di luar wadahnya terlebih dahulu. Biarkan kamu kasih makan di dalam kandangnya sampai benar-benar dia tahu ya, bisa dibilang dia tahu muka kamu, bau kamu gitu kan. Nah terus dia juga tahu lingkungannya, nanti baru boleh dicoba untuk memberi makan di luar dari kandangnya teman-teman. Nah untuk selanjutnya, nah nih pastikan karakter si kura-kura itu nggak bahasanya tuh nggak lagi adaptasi atau nggak lagi stres. Jadi kalau diginiin dia tidak lari-larian teman-teman. Nah kalau kura-kura yang lagi stres tuh kalau diginiin dia akan kayak lari gitu, garuk-garuk dinding, itu berarti dia masih stres teman-teman gitu. Jadi walaupun di dalam kandangnya pun dia kadang belum mau makan. Nah lebih bagus kalau misalkan kayak gini nih teman-teman. Nah kalian keluarin tangan seperti ini, mereka mau langsung nyamperin. Nah itu mental atau karakter dia sudah terbentuk teman-teman. Jadi dia mau teman-teman taruh ember, mau teman-teman taruh manapun, dia pasti bakal mau makan karena mentalnya dia udah, rasa takutnya dia udah hilang dan karakternya sudah terbentuk ya. Nah untuk cara berikutnya mungkin kamu bisa pakai pakan yang amis-amis, contohnya udang kering gitu ya. Terus juga cabai, cacing beku atau udang basah yang potongan teman-teman gitu. Jadi coba pancing pakai yang amis-amis atau bisa juga pakai ikan ya, boleh ikan hidup, boleh ikan yang kamu matikan terlebih dahulu teman-teman. Jadi biar dia gampang untuk makannya. Nah tapi kalau misalkan aku biasanya aku kasih yang hidup biar dia terpancing dia kayak di alamnya ya. Jadi ngejar-ngejar berburu walaupun memang susah untuk didapat ya. Jadi dia harus lari sana lari sini, dia susah untuk didapat. Nah untuk cara berikutnya kalian bisa coba ngasih makan kura-kura di luar dari wadahnya ini. Pertama-tama dimulai dari ketika lagi dijemur teman-teman gitu. Nah kenapa sih lagi dijemur? Karena kura-kura tuh kalau kena yang anget-anget itu dia akan lebih aktif. Kalau misalkan dia malam hari gini dingin, dia akan terlihat lebih pasif ya, karena dia akan menurunkan metabolismenya teman-teman. Kalau dia aktif, barangkali dia terpancing sama bau makanan, atau kalau ikan dia akan terpancing untuk mengejar-ngejar makanan tersebut teman-teman. Tadi sih ini sebenarnya udah aku kasih makan, tapi kita kasih makan lagi ya. Airnya keruh karena bekas makan. Tuh dia mau langsung makan teman-teman. Jadi sambil nunggu dia makan terus dia kita urusin si kulemnya dulu ya. Ini juga udah makan tadi. Jadi kita urusin si kolamnya dulu teman-teman. Nah jadi airnya ini, si kolamnya habis kita ganti air, kita taburkan garam ikan ya. Jadi kita taburkan garam ikan karena mengingat musimnya lagi tidak bagus teman-teman. Dan ini daun ketapang yang udah diekstrak teman-teman. Bentar ya, keras. Nah ini kita kasih siki wae jos. Nah kita tunggu sampai mereka larut. Jadi
sambil aku endapin juga biar kandungan dari mineralnya juga nguap dulu teman-teman. Jadi menghindari juga mineral deposit yang akan menyerang si tempurungnya kura-kura teman-teman. Nah oke teman-teman, itu tadi jawaban dariku ya untuk Q&A kali ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Jadi udah aku jawab di video ini ya, kenapa kura-kuranya nggak mau makan di luar dari kandangnya dia teman-teman. Nah kalau misalkan kalian punya pengalaman tersendiri gitu ya, silakan bantu jawab teman kita ini di kolom komentar. Bagaimana sih pengalaman kamu dalam menangani pertanyaan dari si teman kita ini. Segitu dulu teman-teman semuanya, berhubung udah malam dan masih mau lanjut untuk naro-naro si kuranya lagi ke dalam wadah-wadahnya, dan ya besok juga kerja ya. Jadi kita lanjut di lain waktu untuk pembuatan video lainnya. Silakan yang mau bertanya ya, silakan yang mau bertanya tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan aku buatkan Q&A untuk di next videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Selamat beristirahat, salam tempurung, bye bye.